Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita melanjutkan modul 1 yang kemarin ya, yang halaman 1.7, di mana masih soal besaran dan dimensi. Tapi kita coba ulangi lagi mengerjakan yang A ya, yang ini yang A. Di sini satuan luasnya adalah nggak bisa dikecilin sih. Yang A yang itu ya. A ini kan sudah diketahui R-nya 15 karena tadi diameter 15 cm ya. 15 cm. Diameternya diameternya 15 cm. Maka jari-jarinya adalah 15/2 cm. Kemudian karena kita ingin menjadikan meter, maka dikalikan dengan 10 pangkat min 2 dari cm. Kalikan 10 pangkat min 2 ya. Karena ingin menjadikan meter. Jadi dari jari-jarinya 15/2 cm, kemudian ingin menjadikan meter jadi 15/2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu diketahuinya. Kemudian masanya 250 gram. Ini. Kemudian sesuai satuan S-nya kita ingin jadikan kilogram. Maka dari gram ke kilogram kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Atau sebanyak 0,25 kilogram. Nah, yang pertanyaan A, luas permukaan bola adalah, seperti kita ketahui bahwa luas permukaan bola adalah 4πr kuadrat. 4πr kuadrat ya. Berarti 4 dikali 3,14. Mas Denny, ya. Tolong suaranya agak kenceng dikit, Mas. Kurang kenceng ya? Oh, kurang kenceng. Halo. Lagi, Mas. Agak kenceng dikit lagi. Halo? Oke. Nah, sehingga luas permukaan bola adalah, luasnya kan luas permukaan bola nih ya. Kita menghitung luas permukaan bola, luasnya adalah 4πr kuadrat. Di mana 4πr kuadrat itu adalah 4 dikali 3,14. Kemudian dikali dengan 7,5. Bentar ya.
Suara masih jelas Mas ya? Lanjutkan 4,4 dikali 3,14. Kemudian dikalikan dengan R kuadrat ya. R kuadratnya kan tadi ini R kuadratnya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikuadratkan ini nih. Sehingga menjadi 7,07 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian langsung kita lanjut ke yang B. 4 PR, 4 per, volumenya adalah 4 per 3, PR pangkat 3. Dari yang diketahui 4 per 3, Pi-nya 3,14. Dikali R-nya adalah tadi 7,5 kali 10 pangkat min 2. Semuanya dipangkatin dengan 3. Ya, pangkat dengan 3. Jadi 1,77 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian yang C, massa jenis bola adalah di sini nggak ada ya, belum dijawab ya. Ya udah nih. Jenis bola adalah ini lambang begini namanya rho ya. Mungkin udah ada yang tahu. Jadi mana kok hilang? Ini jadi lambang ini namanya kalau yang tadi ini lambang begini tuh rho ya, atau massa jenisnya. Tergantung ada rho ini kan relatif ya. Kadang-kadang rho ini kalau dikaitkan dengan hambatan misalnya jadi hambatan jenis. Kalau dikaitkan dengan suatu massa, rho ini menjadi massa jenis ya. Misalnya ada rho-nya dikaitkan dengan hambatan, berarti jadi hambatan jenis. Di dalam fisika seperti itu nanti. Jadi yang berhubungan dengan rho adalah yang berkaitan besarannya dengan jenis. Kita lanjutkan. Ke bawah bisa Mas, yang latihan Mas. Apaan Mas? Tolong turunin ke latihan, kita coba latihan. Suara masih kedengaran Mas ya? Oh masih aman. Aman ya. Jadi di sini nomor 1 untuk latihan soalnya kita coba mengerjakannya. Ini dihapus dulu nih. Nah, bantu dihapus. Penghapusan. Tidak tahu penghapus. Sebuah mobil bergerak, nomor 1 ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kecepatan dalam meter per sekon? Nah ini dari kilometer per jam kita lihat fokus pada besarannya. Itu kilometer per jam. Kita ingin menjadikan meter per sekon. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat dulu misalnya, kita tulis dulu 60 km. Per
Maka yang 60 km itu yang di atas tadi kita jadikan, karena yang sini dijadikan meter per sekon ya, berarti 60 km itu sama dengan berapa meter ya? Berarti dikali 10 pangkat 3. Jadi 60 km per meter, jadi 60 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian jam per sekon per 1 jam ada berapa sekon ya? Gitu. Ada 3.600 sekon ya, atau 36 kali 10 pangkat 2. 30 kali 10 pangkat 36 ya. Tiga puluh enam kali 10 pangkat. Bagus banget ini. Tiga menit, 60 menit dikalikan dengan 60 detik, jadi 3.600 ya. Atau per 36 kali 10 pangkat 3.600. Iya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan kita bisa hapus ya. Halo. Halo. Iya. Soalnya keras ya. Apa Mas? Halo? Suaranya, halo Kak. Suaranya ada keras-keras ya suaranya ya? Iya, agak keras-keras. Dari mana tuh asal bunyi? Sinyalnya sampean kayaknya. Lanjut aja Mas. Oke. Ini dari sini kita, ini kan udah kelihatan ya. Ini di atas 10 pangkat 3, di bawah 10 pangkat 2. Berarti kalau dibagi kira-kira gimana? Kalau dibagi berarti kan bisa dulu ya, 10 pangkat 1 gitu. Nah, karena jadi 600 dibagi 360. 600 dibagi 360. Dengan 1,66. Nah, ini kan saya mendapatkan hasilnya 1,66 meter per kon ya. Dari 600 dibagi 360. Jadi kemungkinan ini ada yang salah juga di sini. Coba kalau mau buktikan, kan ini dari perhitungan kita gini ya, benar ya, 60 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 3.600, itu kan berarti 36 kali 10 pangkat 2. Jawaban yang di buku kan 16,7.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil 60 kali 10 kan 600 dibagi 36. Menurut benar ya, 16,66 ya, atau 16, hasilnya berarti benar. Kita pakai kalkulator tadi, hasilnya adalah 16,66. Berarti kalau dibulatkan jadi 16,7 meter per ton. Nomor 1. Kemudian kita lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Bantuin hapus dulu nggak? Kita bisa nggak? Ya, buat nulis lagi nanti. Hasil. Nomor 2 itu adalah seorang pelari maraton dapat berlari non-stop selama 2,5 jam. Berapa menitkah itu? Berarti kan dari jam kita ingin jadikan menit. Seperti tadi ya. 1 jam berarti ada berapa menit kan gitu. Dimana 1 jamnya ada 60 menit, berarti 2,5 jam adalah dikali dengan 60 menit. Jadi kalau 1 jam misal 1 jam itu sama dengan 60 menit kan gitu. M itu menit ya maksudnya gitu. Berarti kalau ada 2,5 jam, berarti kalau mau jadikan menit dikali 6. Jadi 2,5 dikali 60 berapa menit? 2,5 ada 150 menit. Jadi jawabannya sama dengan 150 menit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja. Dihapus lagi mas. Bagusan saya jelek ini. Audionya di mana? Terima kasih mas. Oke. Masa sebuah atom tembaga nomor 3 ya. Masa sebuah atom tembaga CuU adalah 1,06 dikali 10 pangkat min 22 gram. Berapa besar masanya jika dinyatakan dalam satuan internasional? Nah, seperti kita tahu kalau misalnya massa itu berarti kalau sesuai satuan internasional atau SI-nya adalah kilogram ya. Jadi kita menjadikan kilogram. Bagaimana? Ya, ini kilogram ya. Benar. Berarti kalau menjadikan kilogram tinggal dikalikan lagi dengan 10 pangkat di 3 ya. Jadi nanti dibagi 1,06 kali 10 pangkat min 22 ya. 1,06 dikali 10 pangkat min 22 tadi. Kemudian dikali dengan 10 pangkat di
-3. Nah, seperti kita tahu kalau variabel depannya sama nih yang ini. Kemudian pangkatnya itu bisa kita jumlahkan ya. 2 tambah 3. Jadi min ini sama dengan 1,06 kali 10 pangkat 2 tambah 3 min 19 ya. 19. Ini apa kilogram ya? Kilogram, jangan lupa kita kilogram. Sorry. Kalau kilogram berarti dikali dengan min 3 ya. Sorry. Atasnya min 3 nih. Soalnya dari gram ke kilogram ya benar. 10 pangkat min 3 berarti ini. Nah, dihapus nih pangkatnya nih. Nah, dihapus. Jadi pangkat min 25. Min 25 kilo. Oke, udah ada masalah ya. Hapus lagi. Open whiteboard-nya. Nomor 4. Sebuah kubus terbuat dari bahan aluminium. Mempunyai volume 0,2 cm kubik dan massa jenis 2,7 gram per cm kubik. Jika berat atom aluminium ini MAL ya, jadi massa aluminium sebenarnya. Jadi berat atom itu atau massa atom itu MAL, massa aluminium, AL itu aluminium, sama dengan 27 gram per mol. Jadi berat atom itu satuannya gram per mol. Dan setiap mol aluminium mengandung, jadi setiap 1 mol aluminiumnya mengandung 6,03 kali 10 pangkat 23 atom. Berapa banyak atom yang terkandung dalam kubus aluminium tersebut? Jadi ujung-ujungnya kita suruh atau akan mencari berapa banyak atomnya, jumlah seluruh atomnya ya. Nah, kita harus satu-satu kita mulai dari, jadi apa yang kita mau cari kira-kira? Masa ini yang belum ada kan apa nih? Bahan aluminium punya volume udah ada. Jadi diketahui misalnya volume 0,2. Jadi diketahui volumenya sudah ada. Kemudian yang diketahui selanjutnya massa jenis ya. Jadi ya. Ini karena berkaitan dengan massa. Massa jenis 2,7. Terus kemudian massa atom aluminium atau MAL-nya sudah ada. Kemudian apalagi yang diketahui 1 mol aluminiumnya ya. Nah, ini yang di atas ini nih yang kita operasikan. Kira-kira yang belum ada kan apa? Massanya ya. Bukan massa jenis yang belum, tapi massanya. Maksudnya massa dari seluruh bahan tersebut. Massa dari bahannya, bukan massa dari atomnya. Jadi beda antara berat atom atau massa atom dengan massa bendanya gitu. Kalau massa atom itu kan massa atomnya, gitu. massa partikel-partikelnya gitu, massa dari partikel. Sedangkan kalau massa benda adalah ya dalam suatu benda fisik ya. Ini caranya bisa 53/5. Yang
Yang mana ya 53/5 ya? Halo, tadi yang nanya siapa ya? Coba dijelaskan aja. 53/5 yang mana ya? 10 pangkat 26. Nomor berapa? Nomor 3. 10 pangkat 25, bukan 10 pangkat 26. Jadi kita hitung ya. 1,06 dikali 10 pangkat min 22, karena menjadi kilogram dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 3 kan gitu. Nah ya. Jadi 1,06 dikali 10 pangkat min 25 gitu. Jadi pangkatnya kan dari jumlah min 22 ditambah min 3. Jadi min 25. Sudah jelas? Yang tadi bertanya sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah. Oke, sip. Kita lanjut nomor 4. Nah, berarti yang sudah diketahui itu tadi adalah P-nya. P-nya sudah ketahui. Kemudian diketahui adalah tolnya sudah, MAL-nya sudah, berarti massa bedanya yang belum diketahui. Nah, mencari suatu massanya adalah seperti ini. Di sini ya. Jadi kita pakai rumus untuk nyari massa ini pakai massa jenis adalah massa benda dibagi volume dulu ya. Kita cari supaya mendapatkan rumus massa dulu. Jadi karena kita mau mencari massa dulu, jadi dari massa jenis dulu adalah sama dengan massa dibagi massa bendanya ya, massa bagi volumenya. Nah, berarti rumus massa kalau kita ubah lagi ya menjadi bentuk massa adalah massa jenis dikali dengan P-nya. Itu kan rumusnya. Jadi dari massa jenis sama dengan massa per volume, gimana kita berubah jadi kita dapatkan massanya adalah berarti massa jenis dikali volume. Nah, massa jenis kan berapa tadi sudah ada dengan ini kebetulan kan semuanya satuan panjangnya adalah sentimeter ya. Jadi kita nggak usah merubah jadi meter lagi. Karena semua yang ada di sini datanya semua satuannya sama. Kecuali ada yang beda. Volumenya sentimeter kubik. Bisa dirubah jadi meter lagi. Karena udah habis pasti nanti dibagi. Dari mana saya tahu itu bisa habis dibagi nanti bisa lebih. Massa itu kan satuannya di situ adalah massanya satuannya adalah yang diketahui adalah misalnya dari massa jenis gram ya, gram per sentimeter kubik. Berarti massanya adalah gram. Ini kita ngomong operasi besaran dulu ya dari massa jenis. Kita ngomong dari sini dulu deh. Ya. Mengenai massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Jadi kenapa satuannya misalnya massa jenis itu bisa gram per sentimeter kubik di situ ya? Karena ini kan massa adalah gram dibagi dengan volumenya diketahui adalah sentimeter kubik. Makanya dari satuan aja kan kelihatan. Tapi massa jenis satuannya nanti gram per sentimeter kubik. Dari satuannya udah kelihatan. Atau massa gram ya, massa gram sama dengan massa jenis tadi gram per sentimeter kubik
dikali centimeter kubik volume ya. Centimeter kubik. Nah ini kan kalau dibagi kan habis. Jadi massa adalah gram ya. Jadi tinggal sisanya gram kan. Berarti nanti nggak ada masalah. Kita nggak usah ngerubah satuan kalau satuannya sudah sama-sama karena nanti akan habis juga dibagi. Otomatis itu. Jadi tinggal masukin aja bilangannya. Volume dan massa jenis berarti 0,2 dikali 2, massa jenisnya 2,7 berarti massa jenisnya 2,7 dikali dengan volumenya 0,2. Nah, massanya berapa tuh? 2,7 dikali 0,2. Saya hitung dulu ya. Ada yang udah menghitung 0,54. 0,54 ya ini. Ya, 0,54. 0,54. Ya 27 kali 2 aja kan udah 5. 27 kali 2, 54 ya. Kemudian nolnya ada 2. Ini nggak jelas ya kalau tulisannya begini ya? Jelas kok, Kak. Alhamdulillah jelas. Hasilnya 0,54. Iya, berarti kita hapus aja dulu biar ada ruang lagi kita ngulis. Mas, hapusin dulu dah, Mas. Iya. Ya, berarti masanya 0,54 kita catat dulu. Tadi ya, dari operasi massa adalah massa jenis kali volume. Berarti sudah diketahui masanya adalah 0,54 gram ya. Massa itu kan gram. Tadi kita udah buktikan satu besarannya habis ya. Gram per centimeter kubik dikali centimeter kubik, biasanya tinggal gram. Kemudian apa lagi yang belum kita ada ketahui situ lagi? N ya, atau mol. Jadi rumus N, rumus jumlah mol adalah, ini N itu jumlah mol ya. Jumlah mol ada rumusnya adalah rumus jumlah mol adalah massanya dibagi dengan massa jenisnya. Massanya di massa jenis, massa bukan massa jenis. Massanya dibagi dengan Massa relatif. massa atom ya. Massa atom aluminiumnya ya. Nah, berapa nih? Massanya berapa tadi? 0,54. 0,54. 0,54 dibagi 27 gram per mol. 27 kali 27 doang ya, 27 gram per mol. Nah ini juga pasti sisanya satuannya jadi mol nih, dimana ini kan gram, ini per dibagi gram per mol ya, dibagi gram per mol, berarti nanti hasilnya akan ini coret-coret. Nah ini mol pangkat min 1 berarti ke atas jadi mol ya. Nah nanti ini adalah untuk mencari jumlah mol, pasti satuannya mol. Ya sudah, sekarang 0,54 dibagi 27 berapa? 0,254, 0,54 dibagi 27. 0,54 dibagi 27. 0,02 ya. Jadi
dengan 0,02 mol ya. Nah, mol. Karena kan gram dibagi gram per mol berarti hasilnya mol. 0,02 mol itu berarti. Oke, dihapus lagi deh Mas. Ini tinggal terakhir langkahnya. Langkah terakhir. Nah, kita tahu berarti tadi N-nya sama dengan 0,02 mol. Gitu. Nah, sedangkan kita ketahui di situ adalah 1 molnya adalah berapa tuh? 6,03 kali 10 pangkat 23. 6,03 kali 10 pangkat min 2 pangkat 10 pangkat 23. 6,03 kali 10 pangkat 23. 6,03 kali 10 pangkat 10 pangkat 23. Nah, berarti kalau 0,2 seperti tadi ya. Berarti kalau 0,202 mol, nah sedangkan 1 mol aja 6,03 kali 10 pangkat 23. Berarti kalau 0,02 mol dikali dengan 6,03 kali 10 pangkat 23. 23. Nah, sekarang 0,02-nya dikali 6,03 aja berapa? 0,02 dikali 6,03 0,12 ya kurang lebih 0,12 sama dengan 1,206 kali 10 pangkat 22. Nah, boleh, tapi ini kalau 0,12 berarti kali 6,03 kali 10 pangkat 23 ya, masih ya? Ya, benar. Nah, pangkat 23. Nah, sedangkan gini, itu di buku 1,2 pangkat 22. nah iya harusnya itu kalau 1,2. Nah, berarti yang di buku di ralat ya. Vektor 1,206 kali 10 pangkat 22 Kak. Iya, cuman ini maksudnya ini kan coba kali lihat di bukunya ya. Saya lihat. Itu jawabannya adalah 1,2 kali 10 pangkat 23, berarti diralat ya itu ya. Kalau 1,2 berarti harusnya pangkat 22 ya. Jadi angka yang ke 0 harus diubah ke dalam bentuk baku, maka menjadi 1,206 kali 10 pangkat 22. Ini aja 1,2 aja ambilnya. 6,03 kali 10 pangkat 22 kan harusnya. Iya. Nah ini maksudnya yang di modul, kalian lihat jawabannya deh, jawaban latihan. Ini halaman dibuka lagi Mas. Dibuka halaman selanjutnya, baliknya. Jawabannya di baliknya. Jawabannya. Salah ya nih berarti ya. Jadi buku salah nih. Berarti diralat ya nanti ya. Harusnya 1,2 kali 22 kan. Jadi kita nyari
Yang di buku pangkatnya 10 pangkat 22 ya, Kak? Iya, benar. Itu adalah sebenarnya harus 1,2 kali 10 pangkat 2. 22. Ini berat ya berarti ya. Jadi, Oke. nah, nanti jangan bingung lagi. Nanti kamu belajar, kalian maksudnya gitu belajar, loh kok angkanya segini nih, gitu kan dari mana gitu kan. Nanti bingung lagi ya pas belajar. Iya. Buru-buru diralat aja. Oke. Buru-buru diralat, gue masih ingat. Oke, sudah. Kita ke tes formatif ya sekarang. Tes formatif, Mas. Dihapus. Nggak usah deh, langsung aja balik tes formatif. Tes formatif di bawah ya? Apa di mana tuh? Di mana nomor satunya? Nah, nomor satu aja dulu dah tuh. Dari situ aja. Stop. Dimensi dari volume. Volume itu apa sih? Nah, dimensi kan kemarin kita udah belajar. Kalau dimensi kan berarti L kali, kalau volume ya. L kali L berarti dimensinya kan. L pangkat pangkat 3. Jadi jawabannya yang B. Yang B ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, Mas. Agak ke atas. Oke, sip. Nomor 2 adalah jika diketahui kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kita definisikan satu waktu baru, yaitu satu kedipan sama dengan 10 kali, ini mikro ya? Mikro ya? Ngomong mikro ya? Mikrosecond. Mikrosecond berarti dia sama aja kalau bilangannya 10 pangkat min 6. Jadi itu sama 10 kali 10 pangkat min 6. Nah kalau 10 kali 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 5. Nah 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah 10 pangkat min 5 ya. Asalnya dari 10 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5. Itu hafalin ya, satu kedipannya kita catat 10 pangkat min 5 second. Nah, sedangkan yang diketahui itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon masih per sekon. Karena diminta per kedipan meter tapi per kedipan. Nah, kita tulis dulu. Ini berarti kan tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8. Tiga kali 10 pangkat 8. Ini meter ya. Meter kalau per sekon berarti per satu sekon kan gitu. Nah, berarti kan jadi pertanyaan ini, 1 sekon itu berapa? Gitu. 1 sekon itu berapa kan gitu. Karena kita mau jadi berapa kedipan gitu kan. Berapa kedipan. Jadi 1 sekon itu berapa kedipan gitu. Oke, itu pertanyaannya ya. Berarti kita masalah di 1 sekon ini, kita pengen jadikan kedipan karena yang pertanyaan itu adalah menyuruh kita untuk jadikan meter per kedipan. Jangan diketahui adalah per sekon atau per 1 sekon sama begitu. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, berarti per sekon itu masih per 1 sekon. Per jam ya per 1 jam di bawah. Nah, sekarang masalah adalah kalau mau jadi kedipan berarti 1 sekon ini berapa kedipan? Nah, kita ketahui tadi sebelumnya, berapa dulu ya? Berarti masalahnya tinggal 1 sekon berapa kedipan? Pangkat minima ya. 1 kedipan. 1 kedipan dengan 10 pangkat minima ya, tadi kita udah cari ya.
dari 10 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti second kan? Benar nggak? Nah, berarti kalau 1 second adalah 1 secondnya adalah 1 kedipan satu kedipan per 10 pangkat min. min 5. Nah, 10 pangkat min 5 taruh ke atas berarti jadi 10 pangkat 5. min 5 berarti positif ya. Jadi 10 pangkat 5. Oke, kita berarti 1 second adalah 10 pangkat 5 atau 1 per 10 pangkat min 5. Kita hapus lagi. Ini ada 1 second 10 pangkat 5 jadinya. Nah, ya hapus ini aja nih. 1 second kan udah ketahui nih. Ya, hapus di sini. 1 second berarti per 10 pangkat 5 ya tadi ya. 1 second adalah 10 pangkat 5. Nah, udah. Ini ada 10, ada 10 nih atas bawah. Ini dibagi ini. Jadi 3 kali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya apa? 10 pangkat 3. Ada nggak 3 kali 10 pangkat 3? Yang A ya. Yang A. 3 kali 10 pangkat 3 meter per kedipan. Jawabannya AA berarti. Nomor 3, apabila persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan S sama dengan AT kuadrat, di mana S adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini maksudnya jarak S. S itu berarti jarak. A itu percepatan. Besaran itu kan besaran jarak. Besaran jarak itu kan meter ya, masih besaran meter. Kecepatan berarti meter per sekon kuadrat. T berarti second ya besarannya. Di mana S adalah perpindahan partikel atau jarak tadi. A adalah konstanta. Kita gini aja ngambilnya dari rumus aja. Dimensinya berarti kan yang tanya dimensi. Nah, A itu kan sama dengan satuannya aja udah kelihatan meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, ini meter dimensinya kita tahu adalah meter panjang ya. Panjang itu kan L. Benar nggak dimensinya? Dibagi second kuadrat nih, ini bukan S kuadrat nih, second kuadrat maksudnya. Meter per second kuadrat. Nah, itu kan satuannya meter per second kuadrat. Ya, second kuadrat itu berarti satuan besaran dari T ya. Jadi L per T kuadrat. Nah, udah yang mana itu yang kira-kira L per T kuadrat? D. Yang D ya. Atau sama dengan L kali pangkat min 2. Yang D. Oke, lanjut nomor 4. Ini kampusnya. Nah. Nomor 4, sebuah kapal laut bergerak 20 knot. Jika diketahui 1 knotnya adalah 1 mil per jam. Diketahuinya ya. 20 knot, diketahui 1 knotnya 1 mil per jam. 1 mil sendiri adalah 1,6. Maka besaran kecepatan kapal tersebut dalam
satuan kilometer per jam. Nah, berarti kita suruh jadiin dari knot awalnya sampai menjadi kilometer per jam gitu. Satu-satu dulu berarti dari knot dulu ke mil per jam dulu itu. One by one ya, step by step. 20 knot jadikan satu knotnya 1 mil per jam. Tapi kalau 20 knot berarti 20 mil per jam ya. Benar nggak? Ya. Ya. Jadi 1 knot itu 1 mil per jam. Berarti kalau 20 knot, kayak tadi perbandingan lurus nih. Hanya berbanding lurus ya. Berarti 20 mil per, atau 20 kali 1 ya. Gitu. Apa Kak, tulisan yang di bagian atas itu apa Kak? Knot nih maksudnya nih. Yang jelas nih knot ya. 1 knot adalah 1. Aduh. Saya belum biasa nulis di begini ya. Pakai pena. Yang penting jelas aja deh. Maksudnya. Jadi 1 knot ya sama dengan 1 mil per jam. Nah, berarti kalau 20 knot adalah sama dengan 20 dikali 1 mil per jam kan gitu. Berbanding lurus. Per jam. Iya, per jam kan masih. Jadi kita dari knot terus mil per jam, kemudian baru nanti ke apa terakhir itu? Kilometer. Sorry, dari knot ke mil dulu ya. Berarti habis dari mil baru ke kilometer per jam ya. Nah ini kan 1 knot adalah 1 mil per jam. Berarti kalau mau jadiin 20 knot berapa mil kan gitu. Berarti 20 kali 1 mil per jam adalah 20 mil per jam. 20 mil per jam. Oke. Ingat, udah 20 mil per jam. Nah 20 mil per jam itu tinggal kita jadikan berapa kilometer per jam. Gitu ya. Berarti kembali lagi seperti tadi awal, ini 1 mil ya. Seperti awal lagi. Seperti kita tadi, 1 mil ya adalah 1,6 kilometer. Kan diketahui gitu. Nah, kita tadi udah punya 20 mil per jam. 20 mil per jam kita tadi ya. Dari knot itu 20 knot berarti 20 mil per jam. Nah, 20 mil per jam itu berarti kan kita mau nyarinya nanti per jam juga kan? Ini enggak? Benar. Kita mau nyari kilometer per jam kan? Berarti kita masukin ini dulu nih per jam, gitu kan? Ini kan mil per jam yang sebelah kirinya. Nah, sebelah kanan nanti jadi kilometer, satuannya kan kilometer nih, ya, kilometer per jam. Nah, berarti atasnya 1 mil aja 1,6 kilometer atasnya dulu deh. Berarti 20 mil berapa kilometer? 32. 20 kali 1,6 ya, atau 32 ya. 32. Nah, bawahnya 1 jam sama dengan 1 jam ya kan udah usah ya dia. Karena ini udah berarti yang atasnya saja kan. Itu jadi kalau cara
konversi, ini namanya cara konversi ya. Jadi misalnya nanti mil per jam menjadi kilometer per detik gitu, ya nanti baru jamnya jadi berapa detik dulu gitu, dibagi berapa detik, kan begitu. Nah karena di bawahnya sama-sama jam, berarti konversinya tetap sama ya, dari 1 jam ke 1 jam. Yang beda konversi atasnya saja, ini 20 mil adalah 20 kali 1,6 km atau jadi 32 km. Itu cara konversi gitu. Masih ada yang kurang paham sampai sini, misalnya nih, ada yang mau ditanyakan misalnya gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan misalnya gini, oh jadi kilometer per menit gimana? Ya udah, misalnya kita mau 32 km per jam, jadi kilometer per, atau 20 mil per jam ya. Mau jadikan misalnya konversinya mau jadi dari 20 mil per jam mau jadi, kita nanti mau jadikan konversinya kita tulis dulu. Misalnya bawahnya menit, bawahnya, atasnya tetap kilometer. Maaf Kak, tadi soal nomor 4 tuh jawabannya 32 ya? Iya, benar. 20 kali 1,6 kan? Iya. 2. Atasnya aja yang dikonversikan, bawahnya nggak usah. Nah, misalnya nanti kalau misalnya kita jadi kilometer per menit nih misalnya ya, berarti yang dikonversi atas bawah nih 20 mil, berarti tadi udah kali 1,6 udah tadi kita 2. Iya. Nah 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah jadi kilometer per menit adalah 32 dibagi 6. 60. Nah gitu cara konversi ya. Ini misalnya, karena kan fisika begitu nanti. Kalau ada konversi dia mau kemana dia. Ya kalau yang atasnya doang yang dikonversi ya berarti atasnya. Ya kalau bawahnya udah sama. Kalau bawahnya udah sama, kalau atasnya udah sama, bawahnya doang yang diminta beda, ya bawahnya aja dikonversi. Oke, udah paham ya di sini ya? Iya. Kita lanjut nomor. Maaf Kak, tadi hasilnya yang dari 32 km per 60 menit itu hasilnya 0,53 km per menit. Oke, sip. Ya kayak gitu kita kira konversi. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5 Mas, nggak jelas dia. Suatu teori atau model fisika yang baik haruslah apa nih kira-kira? Menggunakan satuan SI. Ya benar sih, gitu kan. Tapi teori ya, ngomong teori. Dapat diuji kebenarannya secara eksperimen ya, ini masuk akal ya. Dapat diuji kebenarannya harusnya suatu teori. Maksudnya teorinya nggak bisa diuji kan gitu, nggak mungkin ya. Nggak masuk akal justru. Jadi jawabannya kayaknya lebih tepat ke yang diuji kebenaran secara, karena suatu teori itu harus dibuktikan dulu ya, kalau mau diberlakukan suatu teori itu. Gitu kan. Oke, nomor 5 sudah. Nah, ini jam berapa nih? Masih ada waktu ya? Jadi maaf Kak, tadi nomor 5 jawabannya yang A kan? Yang B. B. Oh, yang B. Maksudnya gini loh, suatu teori itu kan ya berarti harus bisa dibuktikan dulu ya. Kalau nggak bisa dibuktikan namanya teori kan gitu. Bohongan berarti kan. Atau masih intuisi saja. Nah itu berarti suatu teori atau model fisika yang baik haruslah ya harus diuji kebenarannya, harus teruji dulu gitu. Baru bisa jadikan suatu teori. Itu maksudnya. Masih ada waktu ya. Kita mau bahas vektor nggak nih? Boleh. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita sebentar dulu.
Oke, maaf. Ini yang saya lingkarin aja yang dibaca ya. Besaran fisika yang mempunyai arah disebut besaran vektor. Contohnya adalah kecepatan, gaya, momentum, dan sebagainya. Jadi nanti untuk kecepatan kita bisa pakai sistem vektor ini ya. Perhitungan vektor ini. Masuk kecepatan nanti kita bisa pakai sistem vektor. Untuk mengukur gaya atau arahnya gaya. Jadi nanti arah gaya atau arah kecepatan, arah kecepatan. Ini vektor ini berhubungan dengan arah. Kemana sih arahnya gitu, misalnya gini. Misalnya gini, ada gaya ke sini ya, ada gaya ke sini. Kemudian ada lagi gayanya ke sini gitu. Nah ini kan arah gayanya ada dua nih. Gitu. Ini sebenarnya arahnya kemana kan? Nah ini perhitungannya begitu. Nanti arahnya kemana nih sebenarnya? Kok ada dua gitu. Nah yang narik ada arahnya ada dua. Ini sebenarnya arahnya gayanya yang sebenarnya kemana gitu kan? Gitu. Nanti vektor gitu. Nah kita dasarnya atau kecepatan. Misalnya nanti gini ada pesawat mau ke sana ya. Tapi nanti ada angin. Anginnya melintang ke sini gitu. Berarti ini pesawat ini sebenarnya larinya kemana? Resultannya. Ini misalnya arah pesawat. Ini arah pesawat, ini arah angin. Berarti nanti pesawatnya ke sini. Itu hubungan vektor untuk menentukan arah sebenarnya. Baik arah kecepatan, atau arah gaya segala. Bawahnya atau ke balik aja deh mas. Hitung koordinat.
halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya aja ya. Nah ini ini yang namanya koordinat kartesian 2 dimensi. Koordinat kartesian 2 dimensi. Di mana nih titik P, kita tahu koordinatnya adalah 0,4. Ini seperti itu ya. Ini koordinat kartesian. Kemudian di bawahnya Mas. Ini ada lagi nih, saya mau jelaskan juga. Oke, situ dulu ya. Dalam sistem 3 dimensi dipergunakan 3 sumbu koordinat. Nah, ini ada 3 deh, 3 dimensi. Nanti kita jelaskan lagi. Tapi tetap pakai koordinat kartesian. Di mana variabel nanti ada sumbu X, Y, ada sumbu Z. Kemudian kita jadi kalau kita sudah belajar trigonometri ya, trigonometri ini rumus-rumus yang di sini trigonometri ini ya rumus-rumusnya. Di mana X adalah R cos theta. X itu mana sih? Kalau dalam trigonometri kan gini nih. Misalnya ini suatu lingkaran. Ini suatu lingkaran. Kemudian begitu. Ini menyinggung ya. Nah, ini tetanya nih. Terus besar sudut. X itu di mana gitu. Kalau dalam trigonometri gitu. X itu yang di sini nih. Tinggi. Jadi rumus X sama dengan R cos theta itu adalah untuk mencari yang di sini. Ya. Gampang saja. Sorry. Terbaliknya ini sumbu Y ya. Maaf. X-nya di sini nih. Ini jadi masuk dengan X di sini nih adalah untuk mencari nilai X dari sini sampai ke X. Y-nya di mana? Y-nya dari sini, dari P sampai ke bawah sini. Y. Nah, nanti kalau sin theta, makanya kok tahu begini sih dari mana? Kan gitu. Nah, dulu ya. Ini udah bentuk lingkarannya. Kok tahu gitu? Y-nya itu X-nya dari mana gitu. Oh, saya bisa jelaskan lagi sini. Kalau di sini X-nya, kalau di sini Y-nya kan gitu. Mungkin kalau dalam rumus trigonometri kan udah pernah belajar ya. Karena, kalau di sini sin theta sama dengan sin apa? Sin theta depan per miring ya. Ini tetanya nih. Iya. Ya. Berarti depannya yang mana? Yang Y ya. Y per R. R kan. Y per R. Nah, berarti Y sama dengan Sin theta kali R. R kali sin theta. Jadi kita rumus ini kan. Nah itu kenapa saya bilang ini Y-nya.
Ini dari asalnya dari sini dia, sin theta itu kan Y per R. Oke. Berarti sin theta sama dengan Y per R. Y per R. Maka menjadi Y-nya adalah R kali Sin sin, theta. kan dikali silang ya. Berarti Y adalah ini R kali sin theta. Dan Y-nya adalah nanti di. Nah, begitu juga dengan X-nya. Terus dulu ya. Misalnya kita di trigonometri pernah belajar tentang cos theta. Jadi kan sini ya. Tentang cos theta adalah Samping bagi miring. cos theta adalah X per R. ngapit ya. Ngapit berarti X ya. X X per per R. R. Jadi, berarti kalau kita kalikan silang, ya kan? Silang, X sama dengan ini ya, rumusnya. Berarti ini X-nya di sini. Jadi cos-nya. Oke. Nah, nanti kalau nyari cos theta, balikin lagi. Oh, cos theta berarti X per R. Berarti harus tahu R-nya dulu berapa. Nyari cos theta harus tahu R-nya dulu. Berarti harus tahu perbandingan dengan. Atau bisa juga, kalau kecuali tangan ya. Kalau tangan bisa maksudnya. Ini misalnya tangan nih. Selanjutnya. Tangan kok bisa Y per X gitu. Dari mana nih? Ini dasar-dasarnya dulu. Ingat ya, kalau kecuali untuk nyari cos theta atau sin theta-nya nanti harus tahu R-nya dulu. Satu. Sisi miringnya dulu. Nggak bisa kalau nggak bisa nyari. Langsung bisa cos theta sama dengan X gitu nggak bisa. Kalau dia ada R-nya kan. Terus nyari R-nya dulu. Jadi cos theta adalah X per R. Kalau udah ketemu R-nya. Nah itu sekarang misalnya kenapa tangan theta ini bisa X per Y? Bisa Y per X gitu ya. Kan kita tahu tadi misalnya sin theta adalah sin theta tadi Y per R ya. Gini dulu deh. Kalau di trigonometri itu kan tangan theta ini sin per cos ya. Nah, berarti sama dengan sin theta-nya Y per R dibagi cos theta-nya tadi X per. Ini berarti dari sini misalnya cos theta berarti X per R ya. X per R. Berarti ini kalau di bagian ini udah tahu kan caranya, berarti Y per. Tinggal dicoret. Iya. Y per X ya. Nah, makanya jadi ketemu tangan theta itu Y per X itu dari Y per R atau dari sin per cos theta. Oke, udah jelas. Yang R-nya sekarang. Terus R-nya dari mana itu? Waduh, susah ngapus. Rumus R, ini R ya. Ini R. Dari mana? Kan ini udah ketahuan tadi X ya. Ini Y. Posisi miring, berarti R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat 2 ditambah Y pangkat 2. berarti R sama dengan Akar X pangkat 2
tambah Y pangkat 2. Nah, ya ketemu rumus ini ya. Dari situ. Jadi nanti kalau seperti saya bilang tadi, misalnya nyari cos theta, berarti harus nyari R-nya dulu, nggak bisa langsung nembak di X aja gitu. Cos theta sama dengan X, nggak bisa ya. Harus nyari R-nya dulu, nanti X baru per R. Nah, cari R-nya nanti pakai rumus ini gitu. Oke. Atau disubstitusikan nanti. Cara mungkin nanti ada seperti itu. Hapus lagi ya. Oke, yang selanjutnya gambar ya. Gambar ini contoh 2 halaman 1.13. Oke, ini yang contoh 2 ini adalah menemukan sebuah koordinat sebuah titik pada koordinat kartesian. Jadi ini koordinatnya misalnya nih 3, min 3, min 2. Berarti X-nya kan X, Y ya. Kalau ini koordinat kan ini berarti X, ini adalah X, X-nya berapa? Min 3. Y-nya min. Caranya gitu menentukan. Nah, nanti R-nya di sini. R-nya tadi rumus tadi ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi, ada pertanyaannya apa nih? Tentukan koordinat titik tersebut pada koordinat polar. Ini udah koordinatnya sebenarnya, cuman ada misalnya penjelasan lagi di bawahnya nih. X-nya min 3 tadi udah kita lihat nih. Tuh, min 3. Y-nya berarti X kuadrat plus Y kuadrat akar dari berarti min 3 kuadrat, akar dari min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama 3,6. Tangannya adalah sudah kita ketahui rumusnya tadi dari penyelesaian yang panjang tadi, jadi Y per X ya. Jadi kalau untuk tangan bisa langsung Y per X, tapi kalau untuk nyari cosnya harus cari R-nya dulu. Kalau tangan bisa langsung Y per X. Sama dengan min 2 dibagi min 3. Sama dengan atau similar dengan 0,7. Nah, tetanya dari mana nih? Tetanya nih. Jadi kalau ada misalnya begini, tangan theta sama dengan Y per X. Berarti theta adalah lega. Misalnya gini ya, tangan theta adalah Y per X.
berarti theta adalah, atau sudutnya, berarti dari besar sudutnya berapa nih? Tangannya berarti adalah, besar sudutnya adalah tangan min 1 dari Y per X. Tangan min 1 dari Y per X. Berarti Y per X-nya tadi berapa? Y per X-nya tadi kan min 2 per 0,67. 0,67. Nah, berarti tangan min 1 dari 0,67 bisa nggak pakai kalkulator coba? Yang ada tangan min 1 ya. Coba deh. Pakai kalkulator. Kalau ada yang pernah nyoba ya syukur. Cuman kalau ada yang belum pernah nyoba, tangan min 1 itu bagaimana cara? Berarti tadi kan Y per X-nya berarti kan ini sama dengan tangan min 1 dari 0, Y per X dari 0,67 ya. Itu bisa pakai kalkulator tuh. Coba tangan pangkat min 1. Iya. Tangan min satuan digit. Bukan tangan doang, tangan yang pangkat min 1 ada di kalkulator tuh. Jadi 0,6. Cara ngetiknya gitu. Cara ngetiknya tangan pangkat min 1, kemudian ketik digitnya 0,67. Sama dengan berapa? Berapa derajat coba? Ada yang mau coba? Ada mau nyoba? Min 1 dari 0,7 pakai kalkulator aja. Nah, itulah besar tetanya nanti. Kalau saya nemuin di kalkulator ini, jadi tangan pangkat min 1 dari 0,67 derajat adalah 33,80 derajat. 33,82 derajat. Kelebihan berapa tuh? Nggak apa-apa ya. Nah, pakai kalkulator saya, tangan pangkat min 1 dari 0,67 adalah 33,8 derajat. Beda dikit nggak apa-apa. Ini ke atasin lagi bisa nggak ya? Atasin dikit gambarnya bisa nggak? Mas, Gimana, Mas? atasin dikit gambarnya bisa nggak? Gini. Oke ya. Kurang ya? Gimana sih? Kurang lagi, bawah lagi, Mas. Ke bawah. Nah, terus lagi, terus. Oh, ya. Nah, ini... Mas, 4 menit lagi, Mas ya? Jam 9. Oke. Oke. Masih. Nah, kalau di sini kan, jadi tangan nanti gini. Ini udah ya, pembahasan. Jadi tetanya itu adalah ini hapusnya gimana, Mas? Nggak bisa ngapus. Yang mana mau dihapus, Mas?
Itu aja tulisannya semua. Udah selesai bahas. Dihapus saja semuanya. Oke. Saya bikin tulisan baru di sini. Jadi kalau di kalkulator itu kalkulator ya. Kalkulator itu misalnya tangan pangkat min 1 itu bisa jadi aktan ya. Jadi kalau di kalkulator yang ada aktannya itu bisa juga, sama aja. Aktan min 1 dari berapa gitu. Berarti aktan sama dengan aktan ya. Misalnya tangan min 1 dari Y per X. Jadi dia sama dengan aktan dari Y per X. Sama aja. Tangan min 1 sama aktan. Nah, itu untuk nyari besar sudutnya. Nyari besar sudutnya. Seperti ini ya. Ini buku tuh. Jadi tangan theta karena ini Y per X. Nah, berarti tetanya adalah aktan dari Y per X tadi. Atau bisa juga dengan tangan pangkat min 1 dari 0,7. Bisa juga. Sama aja. Dalam sistem kalkulator ada yang pakai tangan min 1, ada yang aktan. Nanti hasilnya adalah kalau saya tadi itu 33,8. Itu kan tadi. Beda 0,1 doang. 33,8 derajat. Nah, nanti di titik polar adalah seperti ini. Koordinat titik polarnya. Jadi 3,6 adalah jari-jarinya atau resultannya ini. Ini sama aja resultan. 3,6 jari-jari atau resultannya. Kemudian di koma kutip dengan besar sudutnya. Dari R-nya, kemudian koma kutip, besar sudutnya. Nah, kita lanjutkan karena waktunya kita sudah sampai pukul 21 nih hari ini ya. Nanti saya akan berikan catatan lagi, mungkin sedikit-sedikit yang tentang yang tadi ya, yang tadi kita perhitungannya. Atau kalau ada teman-teman yang bisa merangkum apa yang saya jelaskan tadi juga nggak apa-apa, silakan bantu teman yang lainnya. Karena mungkin kayaknya kalau tulisan saya tadi agak, misalnya ada yang masih belum ngerti dari tulisan saya, itu kekurangan saya. Oke, kita akhiri sampai sini, sekian ya. Besok kita lanjutkan lagi tentang vektor dan skalar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita berdiskusi lagi selanjutnya di WA boleh, di grup kita. Kita berbincang-bincang lagi di situ nanti berdiskusi, atau ada teman-teman yang bisa membantu. Saya sangat menghargainya. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.